Tahan Dinda, aku nggak mau kehilangan kamu, gumam Aji terdengar oleh Putri. Apa kamu cinta sama dia? Kamu kelihatan sedih banget. Apa kamu udah jatuh cinta sama dia? Batin Putri. Kak, aku pulang dulu, nanti kalau ada waktu kesini lagi, ada urusan, pamit Nanda. Aku antar ya, ucap Andi. Gak usah, ucap Nanda dingin. Gak apa-apa, aku pengen antar kamu, paksa Andi. Nanda pamit ke Dinda melalui pintu kaca ruang operasi. Cepat sembuh, biar kita bisa main lagi, lirih Nanda sambil melihat ke dalam. Aku pulang dulu, Kak. Kak Aji yang sabar ya, harus kuat, ucap Nanda lalu ia jalan terlebih dahulu ke parkiran. Diikuti Andi di belakangnya. Entah ada apa dengan mereka, tapi semenjak dari gudang, Nanda canggung bersama Andi. Aku juga pulang nih, Aji, aku pulang dulu ya, ucap Putri dibalas anggukan oleh Aji. Aku antarin ya, ucap Hanif. Enggak usah, ucap Putri berjalan menjauh ruang operasi. Saat sudah ada di depan rumah sakit, Putri berlari. Dia masih tak rela kalau akhirnya Aji cinta dengan Dinda sampai tak sengaja dia menabrak pria di parkiran. Maaf kak, nggak sengaja, ucap Putri. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati, jangan lari di tempat ramai kayak gini, ucap pria itu. Iya kak, sekali lagi maafkan saya, ucap Putri. Setelah Putri pergi, pria itu baru sadar seperti mengenal Putri. Kok kayak nggak asing sama dia, gumamnya. Oh iya, aku harus segera ke UGD, lanjutnya. Di parkiran, Andi membuka pintu mobilnya dan masuk. Tapi saat akan menyalakan mobil, dia melihat Putri lewat. Itu Putri kan, gumamnya. Lalu dia keluar mobil. Nanda juga. Putri, panggil Andi. Putri yang mendengar suara Andi langsung menghampiri dan memeluk Andi tanpa menghiraukan Nanda. Andi pun membalas memeluknya. Aku gak bisa lihat Aji kayak gini. Dia udah gak cinta lagi sama aku, ucap Putri. Kamu sabar, Aji itu udah beristri sekarang, jadi lebih baik kamu lupain dia, ucap Andi sambil mengelus punggung Putri. Gak semudah itu, ucap Putri terisak. Sementara Nanda hanya memasang muka sebal melihat kedekatan mereka. Untuk apa aku di sini kalau hanya untuk menyaksikan drama ini, batin Nanda. Saat merasa lega, Putri melepaskan pelukannya. Andi melihat mata Putri yang sembab. Karena sudah mengganggu Andi dan Nanda, Putri berniat berpamitan untuk pulang. Namun badannya lemas akibat disekap Oki semalam. Kamu gak apa-apa? Tanya Andi khawatir melihat Putri yang akan jatuh. Gak apa-apa kok, ucap Putri. Aku antar pulang ya, tawar Andi. Gak usah, kamu kan mau ngantar Nanda, ucap Putri. Andi melirik Nanda yang menatapnya. Nanda yang ketahuan menatap Andi langsung mengalihkan pandangannya. Tunggu bentar ya, ucap Andi. Andi berjalan menghampiri Nanda yang sedari tadi mematung di dekat mobil. Nan, aku kasihan sama Putri kalau pulang sendiri. Gimana kalau dia, ucap Andi belum selesai bicara tapi sudah dipotong Nanda. Iya, aku ngerti kok, aku bisa pulang sendiri, ucap Nanda lalu ia pergi. Loh kok pergi? Maksud aku mau kasih tumpangan juga buat Putri, batin Andi bingung. Kok Nanda pergi?
tanya Putri. Andi hanya menaikkan bahunya. Ayo aku antarin kamu pulang, ajak Andi. Lalu Andi mengantar Putri sampai rumahnya, sedangkan Nanda dibiarkan pulang sendiri. Di sisi lain, Nanda berjalan di trotoar sambil menendang aspal. Sambil menangis, dia mengingat kebersamaan kemarin-kemarin dengan Andi. 3 hari yang lalu, Andi mengajak Nanda ke taman. Kakakmu curhat apa? Tanya Nanda. Sebenarnya ada orang yang aku cinta, Nan, ucap Andi. Siapa? Tanya Nanda sedikit berharap. Putri, jawab Andi singkat. Kakak cinta sama Putri yang kekasih teman kakak sendiri, tanya Nanda. Iya, nggak tahu dari kapan aku cinta sama dia. Jauh sebelum Aji menyukainya, aku sudah suka sama dia. Cuma aku telat aja nembak dia, ucap Andi. Terus, sampai sekarang masih suka sama Putri? Tanya Nanda. Masih. Kalau dia bakal ada rasa sayang sama Aji, tapi dia cintanya cuma sama Aji, ucap Andi. Jadi selama ini Kak Andi anggap aku apa? Ucap Nanda hampir menangis. Aku cuma anggap kamu sebagai adik, gak lebih, sahut Andi. Jadi selama ini apa arti kita selalu jalan bareng? Tanya Nanda. Ya, aku pengen ada temennya kalau pergi, ucap Andi tanpa rasa bersalah. Nanda hanya diam. Sekarang kalau diingat-ingat lagi, dia menyesal kenal dengan Andi. Kenapa kamu beri perhatian sama aku kalau kamu cintanya sama Kak Putri? Apa di dunia ini nggak ada cewek lain? Geram Nanda sepanjang jalan. Di rumah sakit, Bayu sudah ada di luar ruang UGD. Dia melihat Aji dengan geram. Kamu apain adik aku? Ucap Bayu memukul wajah Aji. Dia terus memukul Aji, sedangkan Aji hanya pasrah menerima pukulan dari kakak iparnya itu. Cukup kak, cukup, ucap Hanif menengahi Bayu. Diam kamu, bentak Bayu. Beraninya kamu buat dia menderita. Aku tahu dari dulu kalau kamu itu pacaran sama wanita lain, tapi aku maklumi karena kalian dijodohkan, jadi tidak gampang. Bisa cinta dia, aku udah sabar hadapin sikap kamu yang nyakitin dia. Dia gak pernah cerita, tapi aku tahu dari tatapan matanya. Kamu pasti senang kan akhirnya dia kayak gini, bentak Bayu di depan Aji dan Hanif. Kamu kira aku gak tahu kamu sakitin dia waktu mos? Waktu kamu pacaran depan dia, dan sekarang kamu buat dia ketembak, lanjut Bayu memukul wajah Aji keras. Memang dari dulu Bayu sudah tahu apa yang terjadi dengan adiknya. Dulu, waktu Dinda cerita tentang ketua OSIS yang seenaknya mutusin dia, Bayu tidak diam begitu saja. Dan langsung mencari dan memata-matai siapa laki-laki itu yang ternyata jadi suami Dinda. Kakak, cukup, bentak wanita parubaya yang sedari tadi menyaksikan itu. Melihat bundanya datang, Bayu langsung menghentikan pukulannya. Cukup Bayu, kamu bukan preman. Bunda gak pernah ngajarin kamu kasar sama orang, ucap Laura tegas. Bun, dia udah nyakitin Dinda. Bayu gak bisa biarin itu, ucap Bayu yang menahan emosinya. Maaf, saya gak ada niatan buat Dinda celaka seperti ini, Bun, ucap Aji sambil menunduk. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya.
Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.